Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Oke, masih pada bab turunan fungsi aljabar. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi fungsi naik dan fungsi turun ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu menggunakan turunan fungsi untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Oke, pada fungsi naik dan fungsi turun ini bisa Ibu ilustrasikan pada suatu sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat ya, dimana diketahui suatu kurva yang berwarna hijau ini, kurva yang ada lengkung-lengkung ini ya, yaitu kurva Y sama dengan fx ya. Jadi nanti ada yang menyebutkan sebagai kurva Y atau juga sebagai kurva fx ya. Nah, di sini pada kurva ini bisa kita tentukan yang mana yang naik dan yang mana yang turun ya. Nah, yang naik ini, nah kita lihat ini ya, yang warna hitam ini yang naik ya, sebagai fungsi naik. Begitu juga yang dari sini ya, yang dari bawah ke atas ini kita juga sebut sebagai fungsi naik karena dia naik ke atas ya. Begitu juga sebaliknya, yang dikatakan sebagai fungsi turun yang ini ya, dari atas ke bawah. Nah, ini turun sebagai fungsi turun. Terus juga yang ini dari atas ke bawah, ini juga kita sebut sebagai fungsi turun ya. Terus yang puncak-puncak ini kita sebut sebagai fungsi yang diam ya, alias dia tidak naik dan tidak turun ya. Ini dikatakan juga sebagai fungsi dalam keadaan stasioner ya. Jadi dia tidak naik atau tidak turun atau diam ya. Nah, pada fungsi naik dan fungsi turun ini bisa kita tentukan nilainya. Nah, di sini kalau dia naik berarti tandanya positif ya. Di sini tandanya positif yang naik. Terus yang turun dia tandanya negatif. Terus naik lagi positif, terus turun lagi negatif ya. Nah, jika diketahui suatu kurva fx, maka kita bisa mencari menggunakan rumus turunan ya untuk mencari fungsi itu naik atau fungsi itu turun. Jadi suatu fungsi atau suatu kurva itu dikatakan naik, maka rumusnya adalah f aksen x harus lebih dari 0 ya. Jadi kita menggunakan turunan pertama dari suatu fungsi atau suatu kurva ya. Terus yang kedua, jika fungsi itu tidak naik dan tidak turun atau dalam keadaan diam ini ya, maka rumusnya yaitu f aksen x sama dengan 0 atau bisa kita sebut juga sebagai keadaan stasioner ya. Terus yang ketiga, bagaimana suatu fungsi itu turun? Kita bisa menggunakan rumus f aksen x kurang dari 0 ya. Nah, pada video kali ini yang kita pelajari yaitu mengenai fungsi naik dan fungsi turun dulu ya. Nanti untuk stasionernya kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, supaya lebih paham lagi, kita simak dulu ya contoh soal yang pertama. Tentukan interval x agar kurva fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 9 selalu turun ya. Jadi kalian masih ingat fungsi atau kurva itu dalam keadaan turun itu rumusnya adalah f aksen x kurang dari 0 ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mencari turunan pertama dari fungsi fx ini ya. Jadi bisa Ibu tuliskan f aksen x sama dengan, nah tentu kalian harus ingat lagi ya konsep turunan yang pertama ya. Jadi pangkatnya dibawa ke depan, jadi 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1. Terus turunan dari min 5x adalah min 5, turunan dari 9 adalah 0 ya. Kemudian
kita sederhanakan menjadi f aksen x sama dengan 2x dikurangi 5. Jadi ini turunan pertamanya ya. Kemudian turunan pertama ini kita masukkan ke dalam rumus ini ya. F aksen x kurang dari 0. Jadi kita ganti f aksen x-nya dengan 2x min 5 kurang dari 0. Kemudian kita cari nilai x-nya ya. Maka kita pindahkan dulu min 5-nya, bawa ke kanan, jadinya 2x kurang dari 5. Kemudian dapat x kurang dari 5/2. Karena ini 2x, 2 kali x, perkalian pindah ruas jadinya pembagian ya. Jadi x kurang dari 5/2 ya. Jadi kesimpulannya, interval x agar kurva fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 9 selalu turun adalah x kurang dari 5/2 ini jawabannya ya. Jadi kalau dia ditanyakan suatu interval, berarti jawabannya dia berupa interval ya, atau rentangan. Jadi bisa dia lebih dari, atau kurang dari, atau diantaranya ya. Oke, supaya lebih paham lagi, kita simak contoh soal yang kedua. Diketahui suatu kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x min 15. Tentukan interval x agar a. Kurva fx selalu naik, yang b. Kurva fx selalu turun. Ini ada dua yang ditanyakan ya. Kita cari satu-satu dulu. Sebelum kita mencari kurvanya naik atau kurvanya turun, ingat, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari turunan pertama dari kurvanya ya. Di kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x min 15 ini, kita cari turunan pertamanya ya. Maka dia akan menjadi f aksen x sama dengan, ingat, pangkat 3-nya ini dibawa ke depan, jadinya 3 kali x pangkat 3 dikurangi 1 min 6 dikali 2 x pangkat 2 dikurangi 1. Terus turunan dari plus 9x adalah plus 9, turunan dari min 15 adalah min 0 ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat min 12x plus 9. Ini turunan pertamanya ya, sudah kita dapatkan. Setelah itu kita baru mencari yang A ya, kurva fx selalu naik. Ingat rumusnya adalah kalau dia naik f aksen x lebih dari 0. Maka kita masukkan langsung f aksen x yang sudah kita dapatkan ini ke dalam rumus f aksen x lebih dari 0 ya. Maka dia akan menjadi 3x kuadrat min 12x plus 9 lebih dari 0. Nah, di sini kedua ruas kita bagi 3 ya. Kenapa kita bagi 3? Supaya angkanya lebih sederhana dan lebih gampang kita faktorkan nanti untuk mencari nilai x-nya ya. Nah, jadinya karena sudah dibagi 3 kedua ruas, jadinya x kuadrat min 4x plus 3 lebih dari 0. Karena di sini bentuknya pertidaksamaan kuadrat, untuk mencari x-nya kita harus mencari x-nya dengan pembuat 0 ya. Sehingga dia akan menjadi x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Jadi tanda pertidaksamaan ini kita ubah menjadi tanda sama dengan ya. Kemudian baru bisa kita faktorkan. Masih ingat kan cara memfaktorkan? Jadi berapa kali berapa hasilnya plus 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Ini x kuadrat. Tentu faktornya adalah x min 3 dikali x min 1. Coba kita kalikan ya. Min 1 dengan min 3 hasilnya plus 3. Benar. Min 1 dikali, min 1 ditambah min 3 jadinya min 4. Jadi sudah benar faktornya ya. Isi sama dengan 0. Kemudian kita tulis x min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai x-nya, jadinya x min 3 sama dengan 0, jadinya x sama dengan 3. Karena di sini min,
pindah ruas dia jadi plus ya. Kemudian X min 1 sama dengan 0, jadinya X sama dengan 1. Karena di sini min, pindah ruas dia jadi plus 1 ya. Kemudian setelah kalian dapatkan nilai pada pembuat 0 itu, yaitu X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 1, langkah selanjutnya adalah kita membuat garis bilangan ya. Jadi kita letakkan titik X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 ini pada garis bilangan ya. Jadi kalian harus tahu di mana letaknya 3, di mana letaknya 1. Nah, di sini 3-nya letaknya ada di sebelah kanan ya, karena dia lebih besar daripada 1. Nah, di sini titiknya, titik pada 3 dan pada 1 ini berupa lingkaran kosong ya. Jadi dia tidak penuh karena di sini tandanya pertidaksamaannya tidak ada sama dengan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian melakukan uji titik ya. Di sini kalian harus memilih titik-titik yang gampang kita substitusi ke dalam pertidaksamaannya ini ya. Kita tentukan dulu titiknya. Nah, di sebelah kiri angka 1 ini ada titik 0 yang gampang ya. Terus di antara 1 dan 3 ini ada titik 2 ya. Terus di sebelah kanan 3 ada titik 4. Nah, di sini ibu menggunakan titiknya yaitu X sama dengan 0 karena menurut ibu di antara 0, 2 dan 4, 0 ini yang paling gampang kita gunakan untuk menguji titik ya. Nah, kemudian titik X sama dengan 0 ini kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya ini ya. X kuadrat min 4X plus 3 lebih dari 0 ya. Kemudian kita ganti X-nya semua dengan 0, sehingga dia akan menjadi 0 kuadrat min 4 kali 0 ditambah 3 lebih dari 0. Kemudian kita dapatkan hasilnya plus 3 lebih dari 0 ya. Dan ini bernilai benar. Kenapa benar? Karena memang benar ya, plus 3 itu lebih besar daripada 0 ya. Kemudian kita tuliskan tanda plus ini pada garis bilangan pada letak X sama dengan 0-nya ya. Karena di sini kan letak X sama dengan 0-nya di sebelah kiri 1 ya. Berarti di sebelah kiri 1 ini kita tulis tanda plus. Otomatis di antara 1 dan 3 ini kebalikannya ya. Dia bernilai min. Kemudian di sebelah kanan 3 itu bernilai plus ya. Kalau kalian mau mengujinya kembali pada X sama dengan 2, kalian substitusi ke dalam pertidaksamaannya ini boleh. Kalian buktikan benar nggak sih tandanya dia bernilai negatif. Terus untuk X sama dengan 4 ini kalian uji juga ke pertidaksamaannya ini, benar nggak sih nilainya positif? Pasti dia benar nilainya seperti itu ya. Dan kalian di sini cukup menguji hanya satu daerah saja ya, karena nanti sisanya pasti akan mengikuti kebalikannya. Kalau di sini dia bernilai positif, pasti di sini bernilai negatif. Di sini juga bernilai positif kebalikannya. Oke, setelah kalian berhasil menentukan tanda-tanda pada daerah penyelesaiannya, langkah selanjutnya yang kalian harus lakukan adalah menentukan yang mana merupakan penyelesaian atau interval kurva fx-nya agar selalu naik ya. Karena di sini selalu naik, kalian lihat tandanya ya, tanda pada rumusnya ini. Jadi rumusnya kan f aksen x lebih besar dari 0. Berarti lebih besar dari 0 itu tandanya apa? Tandanya positif ya. Berarti kita pilih pada garis bilangan yang memiliki tanda positif ya. Berarti yang dari angka 1 ke kiri ini penyelesaiannya, terus dan dari 3 ke kanan ini juga merupakan penyelesaiannya ya, karena dia yang memiliki tanda positif. Jadi bisa kita tuliskan intervalnya. Untuk yang dari angka 1 ke kiri itu intervalnya adalah X kurang dari 1. Kurangnya tidak isi tanda sama dengan ya, karena titiknya di sini
lingkaran kosong, tidak ada isinya, berarti tidak isi sama dengan. Terus yang dari angka 3 ke kanan berarti intervalnya adalah X lebih dari 3 karena dia ke kanan, berarti lebih dari ya. Jadi kita buat kesimpulannya sekarang. Jadi interval X agar kurva fx selalu naik adalah X kurang dari 1, kita tulis, atau X lebih dari 3. Sudah selesai ya untuk contoh soal yang kedua nomor A ya. Oke, kita lanjut sekarang ke contoh soal yang nomor 2B. Jadi kurva fx selalu turun. Jadi kita tuliskan rumusnya f aksen x kurang dari 0 ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan, tadi kan sudah nyari turunan pertamanya ya. Kita masukkan turunan pertamanya 3x kuadrat min 12x plus 9 kurang dari 0. Kemudian ini bisa kita bagi ya, kedua ruas kita bagi 3, maka dia akan menjadi x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Terus kita cari x-nya dengan pembuat 0 ya. Langkahnya sama seperti pada nomor A yang tadi ya. Jadi x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Kita lakukan pemfaktoran. Caranya sama seperti tadi ya. Berapa kali berapa hasilnya plus 3. Kalau ditambahkan hasilnya min 4. Dapatlah faktornya x min 3 dikali x min 1 sama dengan 0 ya. Kemudian kita cari x min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Kemudian kita cari x-nya, x min 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Atau x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Setelah kita dapatkan x pada pembuat 0 ini, kita letakkan pada garis bilangan ya. Sama caranya seperti yang pertama tadi ya. Jadi x-nya 3 atau x-nya sama dengan 1 ya. Jadi lingkarannya kosong ya, tidak ada isinya karena tandanya di sini dia tidak ada tanda sama dengan ya. Kemudian kalian lakukan uji titik. Jadi tadi kan kita tentukan titiknya ya, di sebelah kiri 1 ada titik 0, di antara 1 dan 3 ada titik 2, di sebelah kanan 3 ada titik 4. Dan di sini ibu menggunakan titik x sama dengan 0 juga ya, supaya lebih gampang dan lebih cepat kita menyelesaikannya. Kita masukkan pada pertidaksamaannya ini ya, x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Kita ganti semua x-nya dengan angka 0 ya, sehingga dia akan menjadi 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3 kurang dari 0 ya, sehingga hasilnya plus 3 kurang dari 0. Ini bernilai salah. Kenapa salah? Karena plus 3 ini kurang dari 0 tidak benar ya, harusnya kan plus 3 ini lebih besar dari 0. Makanya kalau ada plus 3 kurang dari 0 ini berarti statement yang salah, pernyataan yang bernilai salah ya. Kemudian tandanya plus ya, tetap sama seperti tadi ya, kita tuliskan tanda plus ini pada x sama dengan 0, pada daerah yang memuat x sama dengan 0 ini di sini ya. Terus kebalikannya berarti di antara 1 dan 3 ada tanda min. Terus di sebelah kanan 3 ada tanda plus ya. Setelah kalian berhasil menentukan tanda-tanda pada daerah di garis bilangan ini, barulah kalian menentukan penyelesaiannya untuk kurva fx agar dia selalu turun ya. Kita lihat tandanya. Tandanya kurang dari ya. Berarti kalau kurang dari tandanya adalah min ya, berarti yang kita pilih tanda min ini ya. Jadinya ini yang kita pilih, min ini. Nah ini ya. Jadi kita buat intervalnya, interval dari 1 sampai 3. Kita buatkan intervalnya 1 kurang dari x kurang dari 3. Ini artinya x-nya berada di antara 1 dan 3. Ingat, tanda pertidaksamaannya tidak isi tanda sama dengan ya, karena
buletannya di sini buletannya kosong, tidak ada isinya. Itu artinya tidak isi tanda sama dengan, ya. Kemudian kita tuliskan langsung kesimpulannya ya. Jadi interval X agar kurva fx selalu turun adalah 1 kurang dari X kurang dari 3. Yang ini kita tulis ya. Sudah selesai untuk contoh soal yang nomor 2B ya. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa Ibu akan berikan kalian latihan soal berupa kuis. Jadi silakan kalian kerjakan pada link yang sudah Ibu lampirkan pada Google Classroom ya. Dan dapat kalian baca juga petunjuk pengerjaannya dengan baik ya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa kita diskusikan langsung melalui grup WA ya. Oke, setelah kalian sudah menyimak penjelasan Ibu pada video kali ini, semoga dapat dipahami ya isinya dengan baik. Jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian langsung tanyakan pada Ibu melalui grup WA ya. Tetap semangat belajar anak-anak, tetap jaga kondisi agar selalu dalam keadaan sehat ya. Ingat, tetap mematuhi protokoler kesehatan ketika kalian sedang bepergian keluar rumah ya. Oke, Ibu tutup video kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.